Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menuntut penerapan sistem pemilu agar dilakukan secara terbuka. PDIP respon isu Jokowi cawe-cawe di pemilu 2024. Sejumlah petinggi Partai Demokrat dan PKS bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kepulauan Seribu. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyesalkan bocornya informasi yang menyebut MK akan mengabulkan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Informasi tersebut sebelumnya dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam postingan di akun Instagram pribadinya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku bingung dengan pernyataan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang membocorkan bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Menurut Said, sebagai seorang ahli hukum, Denny tak sepantasnya membuat pernyataan tersebut, lantaran pernyataan yang dilontarkan Denny belum dapat dipastikan kebenarannya. Said juga turut menyayangkan pernyataan Denny yang dinilai hanya dapat menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di tengah masyarakat. Tahu, ini rahasia negara bisa bocor. Itu kan rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan. Bahkan sekelas Denny yang ahli hukum sekalipun tidak boleh membocorkan ke publik. Ya, saya yang awam bukan ahli hukum kan kebingungan. Kalau yang ahli hukum sudah tahu itu dokumen rahasia negara diumumkan ke publik. Itu pun benar dan tidaknya kita kan tidak bisa mengkonfirmasi balik. Yang kita tahu itu rahasia dokumen negara, lah kok bisa bocor. Kemudian pertanyaannya, oh iya bocor. Pertanyaan berikutnya, benar apa tidak? Sehingga hanya menimbulkan kegaduhan dan spekulasi yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional lah. Menyayangkan juga ya Pak ya keluarnya. Menghabiskan energi kita semua. Cuman perang urat saraf terus menerus lah. Yang mau didapat publik apa? Publik nggak mendapatkan apa-apa dari semua pernyataan yang seperti itu. Katanya kita itu suruh taat, suruh menunggu. Apapun yang diputuskan kita akan ikut. Nah, belum diputuskan, sudah bikin spekulasi. Yang bikin spekulasi, pakar hukum. Lah kita kebingungan juga ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta agar publik tak fokus dengan dugaan kebocoran informasi terkait keputusan pemilu yang beredar dari cuitan Instagram mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurut Wahid, publik harus terus mengawal isi dari informasi yang beredar terkait keputusan pemilu legislatif dengan sistem proporsional tertutup, sehingga jangan sampai isunya bergeser menjadi kebocoran informasi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta agar publik tak fokus dengan dugaan kebocoran informasi terkait keputusan pemilu yang beredar dari cuitan Instagram mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurut Wahid, publik harus terus mengawal isi dari informasi yang beredar terkait keputusan pemilu legislatif dengan sistem proporsional tertutup, sehingga jangan sampai isunya bergeser menjadi kebocoran informasi. Wakil Ketua MPR ini pun berharap informasi tentang putusan MK tersebut tidak benar. Namun jika MK benar akan memutuskan sistem coblos partai, Hidayat Nur Wahid menilai MK tak konsisten dengan keputusannya sendiri. Saya sih ini bagian daripada masalah publik yang sudah disampaikan kepada publik. Tapi menurut saya jangan kemudian isunya malah bergeser menjadi kebocoran atau tidak pembocoran. Karena permasalahan terkait dengan mengkritisi terhadap sikap MK itu sudah terjadi, saya sudah berkali-kali mengkritisi hal ini. Jadi jangan isunya diubah menjadi kebocoran, tapi harusnya tetap fokus kepada MK diingatkan agar menjadi betul-betul garda pelaksanaan konstitusi. Jangan kemudian ini diubah menjadi seolah-olah permasalahan karena ada dibocorkan atau tidak, permasalahan terkait dengan sikap MK dan keputusan ini harus dikoreksi, harus diingatkan dan dikritisi. Kalaupun tidak bocor, kemudian MK keputusannya ternyata seperti yang kemudian ternyata jadi bocor, kan tetap bermasalah.
Jadi permasalahan jangan diubah menjadi kebocoran informasi. Permasalahannya adalah kritik terhadap keputusan MK ini sudah saya lakukan dan dilakukan banyak pihak sudah lama, bukan baru hari ini dan akan, sudah lama. Kalau sekarang saya mengkritik lagi, saya mengingatkan bahwa MK itu tanpa ada informasi pada ini sekalipun, bahkan tadi berharap informasi tidak benar, MK memang harusnya betul-betul melaksanakan konstitusi, melaksanakan seluruh ketentuan konstitusi. Dan tadi pasal 22 CS1 menekankan putusan MK itu tidak demikian. 2008 MK sudah memutuskan berubah dari tertutup menjadi terbuka. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mendukung cawe-cawe yang akan dilakukan Presiden Jokowi untuk pemilu 2024. Menurutnya cawe-cawe Jokowi akan dilakukan secara beradab dan santun tanpa mengintervensi hasil pemilu 2024. Presiden Jokowi mengaku akan ikut cawe-cawe untuk memajukan bangsa dan negara termasuk menyangkut pemilu 2024 yang disampaikannya dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara pada Senin 29 Mei 2023. Merespon pernyataan Jokowi, Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul turut menafsirkan kata cawe-cawe yang diartikan sebagai ikut campur atau ikut mewarnai. Pacul yakin cawe-cawe Presiden Jokowi akan dilakukan secara beradab dan santun tanpa adanya pengaruh dan intervensi hasil pemilu 2024. Ketua Komisi 3 ini pun menilai pernyataan Jokowi yang mengaku akan ikut cawe-cawe jelang Pilpres 2024 merupakan kode atau pertanda baik. Cawe ini bahasa kosakata diksi Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah tahu cawe-cawe itu artinya adalah akan ikut campur, ikut mewarnai. Tetapi cawe-cawe yang berlebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat. Maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dengan keadaban yang ada, keberadaban yang ada, kesantunan yang ada, kepatutan yang ada. Gitu loh. Itu adalah kode yang bagus bagi yang lain. Bapak Presiden terbuka bahwa dia akan ikut campur nanti. Tetapi ikut campur tentu clear ikut campurnya di bidang apa, gitu. Kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres, cawapres itu urusan partai. Tapi setelah itu Pak Jokowi kan punya pasukan yang musra, mungkin mau diarahkan kemana musrahnya, bukan Pak. Kira-kira gitu loh. Karena di situ saya juga dapat info kalau Pak Presiden mengatakan bahwa demokrasi itu ya biasa kalau nanti beda pandang. Kalau diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilu gimana? Enggak dong. Itu maka tadi saya bilang ada kepatutannya. Cawe-cawe dalam bahasa Jawa itu ada kepatutannya. Enggak boleh cawe-cawe itu kemudian mengintervensi, itu enggak boleh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Sebanyak 8 fraksi di DPR menuntut agar sistem pemilu dilakukan secara terbuka untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh para pimpinan 8 fraksi di DPR dalam hal merespon isu pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional tertutup di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. 8 fraksi di DPR dengan tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup dilakukan pada perhelatan pemilu 2024. Ketua fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir mengatakan, sistem pemilu terbuka sudah diberlakukan sejak 2008 dan tidak memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga menurutnya akan ada sejumlah masalah jika Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu dilakukan secara proporsional tertutup. Salah satunya akan ada 300 calon legislatif yang menuntut ganti rugi lantaran kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Sistem sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kesalahannya. Dan kemudian kalau itu mau dirubah, itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu
dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI jumlahnya 20.000 orang. Kurang lebih 20.000 orang. Jadi kalau ada 15 partai politik, itu ada 300.000. Nah, mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia memakai sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya, bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi, dan kalau dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu. Bukan kita minta, kan mereka kemarin itu daftar. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka, jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah-rubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman merespon beredarnya postingan ahli hukum Denny Indrayana yang menyatakan MK akan memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Dirinya menilai pernyataan Denny yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut sulit untuk dijerat dengan Undang-Undang Rahasia Negara lantaran tidak terdapat dalam isi dan norma di Undang-Undang Rahasia Negara. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman merespon beredarnya postingan ahli hukum Denny Indrayana yang menyatakan MK akan memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Habib menilai pernyataan Denny yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut sulit untuk dijerat dengan Undang-Undang Rahasia Negara lantaran tidak terdapat dalam isi dan norma-norma di Undang-Undang Rahasia Negara. Menurutnya yang justru perlu diperhatikan publik adalah bagaimana MK memutuskan perkara tersebut. Jika MK telah membuat keputusan di saat tahapan pemeriksaan belum selesai, maka hal itulah yang pastinya menjadi masalah. Ya, jadi saya sudah baca ya terkait pernyataan Pak Denny Indrayana. Nah, menurut saya kalau dikaitkan pasal rahasia negara di pasal 112 KUHP sulit. Kenapa? Pasal tersebut adalah pasal yang mengatur ya babnya itu soal pertahanan dan keamanan negara. Misalnya dalam situasi perang, membocorkan rahasia kepada musuh dan lain sebagainya. Kalau ini kita tidak lihat seperti itu, ya kan? Putusan MK ini nggak ada kaitannya dengan perang, dengan situasi pertahanan dan keamanan. Juga misalnya di pasal 311 ada soal pembocorkan rahasia yang lebih merupakan rahasia dagang. Ini juga nggak ada kaitannya. Nah, tapi yang lebih merisaukan sebetulnya bukan persoalan bocor ini masuk pidana atau bukan. Ya, menurut saya yang merisaukan adalah apakah MK sudah membuat putusan sebelum tahapan pemeriksaan selesai. Kan kami para pihak belum semua menyampaikan kesimpulan per hari ini. Ya, kalau sudah ada kesimpulan sudah ada keputusan, sudah ada putusan sebelum para pihak lengkap memberikan kesimpulan, kan berarti dilanggar hak para pihak ini, gitu loh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Sejumlah petinggi Partai Demokrat dan PKS bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kepulauan Seribu pada Jumat 26 Mei 2023. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari mengatakan pertemuan itu dalam rangka membahas langkah lanjutan Koalisi Perubahan dalam menghadapi pemilu 2024. Sejumlah petinggi Partai Demokrat dan PKS bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kepulauan Seribu pada Jumat 26 Mei 2023 lalu. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari mengatakan pertemuan itu dalam rangka membahas langkah lanjutan Koalisi Perubahan dalam menghadapi pemilu 2024. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Taufik Basari mengungkapkan isi pertemuan sejumlah petinggi Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Kepulauan Seribu pada Jumat lalu.
Tobas mengatakan pertemuan para petinggi Partai Demokrat dan PKS di kediaman Surya Paloh dalam rangka menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem, sekaligus membahas langkah koalisi perubahan ke depan. Dirinya mengungkapkan suasana pertemuan itu berlangsung dengan suasana akrab dan kekeluargaan. Hal itu menunjukkan bahwa koalisi perubahan masih tetap solid dan siap melanjutkan langkah berikutnya. Pertemuan antara para pimpinan partai politik yaitu dari Demokrat dan PKS dengan Ketua Umum Partai Nasdem di tempat Pak Surya Paloh di Pulau pada hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu hadir langsung Pak AHY ya dengan sekjennya, dengan petinggi Partai Demokrat, lalu Pak Salim Assegaf Al-Jufri dengan Presiden PKS, Pak Saidu, Pak Sohibul Imam, ada Pak Muzamil, dan beberapa petinggi PKS lainnya. Ya, dari Nasdem ada saya, ada Pak Sugeng, ada Pak Hermawi Taslim. Ya, pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan ya dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem, ya. Sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi. Ya. Dan itu pertemuan yang cukup lengkap karena langsung para petinggi utamanya ya yang bertemu, ya, itu cukup menggembirakan. Kita bertemu dengan suasana yang sangat akrab, ya, dengan semangat kekeluargaan. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menjelaskan terkait dengan perpindahan lapas tersangka Mario Dandi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Dirinya mengatakan overkapasitas di lapas menjadi salah satu penyebabnya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli buka suara terkait pemindahan Mario Dandi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Dirinya menjelaskan terjadinya overcapacity hingga 300% di Lapas Cipinang menjadi alasan dipindahkannya Mario Dandi. Yasona menyebut warga binaan yang dipindahkan ke Lapas Salemba tidak hanya Mario Dandi saja, melainkan ada 20 warga binaan lainnya yang juga dipindah ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sehingga ia pun menegaskan tidak ada perlakuan istimewa apapun yang diberikan oleh pihak lapas kepada Mario Dandi. Ini disampaikan oleh kepala kantor wilayah. Di sana overcrowdingnya 300%. Ya, jadi dipindahkan ke Salemba berikut berapa puluhan napi dipindahkan 300%, ya. Dan itu protap jalan Mapenaling, masa pengenalan lingkungan 2 minggu. Nggak ada, itu pasti penuh. Ini kan pastilah saya sudah ingatkan Pak Kanwil juga Pak Dirjen, ini sensitif, barang ini sensitif dan memang keji, ya, maka dia tidak boleh treatment, harus betul-betul. Jadi kadang-kadang ada juga provokasi. Jadi itu saya minta jangan bikin hoax lah, ya. Jadi nggak ada istimewa-istimewanya? Nggak ada istimewa. Jangan bikin hoax. Nanti kalau kita laporin dia bikin hoax, gak enak, ya kan? Tapi cobalah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.